Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sudah ngopi hari ini? Saya belum, siang saya biasanya untuk ngopi. Oke, jadi saya coba share mengenai cara membuka kedai kopi sederhana, coffee shop. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wira, ada analisisnya dan bisnis modelingnya. Nah, ini saya coba share menggunakan tools atau teknik yang sederhana, yaitu dengan bisnis model Canvas. Nah, jadi saya coba share pada kasus Tandus Kopi. Nah, jadi perkenalkan dulu, saya Oktav. Jadi saya punya bisnis kopi kecil-kecilan, sudah jalan 1,5 tahun. Sebelum COVID-19, alhamdulillah ya masih ada beberapa tempat gitu. Sekarang karena banyak yang ditutup, jadi kita ikut juga tutup. Tapi nggak apa-apa, kita namanya juga bisnis, tetap kita jalan gitu. Walaupun hanya satu, tapi kita bisa fokuskan seperti itu. Oke, jadi ini saya sedikit intro juga karena saya mewakili dari Bisa AI ya, organizer pada hari ini. Saya sedikit intro mengenai Bisa AI sebagai data science dan artificial intelligence community. Nah, jadi ini Bisa AI ini ada berbagai produk ya, bisa dicek di situsnya di bisa.ai. Kemudian ada kita fokus di komunitas base ya. Salah satunya acara hari ini juga terselenggara karena Bisa AI ingin coba mengaitkan beberapa bidang lainnya seperti kopi dengan AI. Ya. Kita coba menjembatani subset dan juga beberapa bidang lainnya ini dengan AI. Nah, ini kita rutin menyelenggarakan webinar setiap hari. Insya Allah ada webinar yang kita jalankan. Kemudian ini juga acara dengan Pak Wira ya, Pak Wira sebagai Ketua Indonesia 5G Ecosystem. Kita menyelenggarakan jurnal ya, ada jurnal yang bisa Bapak Ibu submit, mungkin ada beberapa researcher di sini. Kemudian kita rutin juga mengadakan kompetisi, tapi kompetisi kopi belum nih, nanti mungkin nextnya kita coba agendakan kompetisi kopi. Kalau di Tandus sendiri kita pernah ada ya kompetisinya itu kompetisi sebenarnya main PS tapi sambil ngopi gitu, pernah juga seperti itu. Oke, nah hari ini bisa diakses di youtube.com/bisai untuk siaran ulangnya. Kemudian Bisa AI juga punya beberapa informasi yang bisa diakses melalui Instagram maupun Medium dan YouTube. Saat ini Bapak Ibu sedang menggunakan Bisa Tampil, salah satu platform video conference dan online webinar ya, gratis, silakan dicoba. Penggunanya sudah banyak sekali. Ya, bisa mencoba ada video conference dan juga webinar. Oke, itu tadi sekilas mengenai Bisa AI ya. Sekarang saya coba masuk ke topik pada hari ini, yaitu kita memulai bisnis kopi sederhana. Ini case study-nya adalah pada Tandus Kopi. Jadi awalnya itu kita buka 2 cabang ya. Kemudian yang satu itu di pinggir jalan raya, lumayan rame, namun karena semuanya kan harus tutup ya di awal bulan April mungkin kalau nggak salah. Jadi kita ikutan tutup juga. Kemudian ya tapi nggak apa-apa. Sekarang masih sisa satu yang boleh diizinkan beroperasi, itu di rumah saya di Taman Kopo, tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin di sini banyak akang teteh yang dari Bandung ya. Boleh mampir mungkin di coffee shop kita di Tandus ya. Sudah ada di Google Maps, jadi tinggal diketikkan saja Tandus. Tapi nanti munculnya ada beberapa karena yang satu sebenarnya udah tutup. Nah, yang satu masih beroperasi di Taman Kopo Asri. Nah, ini waktu tahun kemarin saya memulai bisnis kopi dengan istri saya. Kita langkah awalnya itu yang paling dasar itu kita membuat model bisnisnya dulu. Nah, ini model bisnisnya bisa dilihat ya. Nah, di sini kita menggunakan tools yang paling umum ya, teknik yang paling umum, yaitu dengan bisnis model Canvas. Ya. Kenapa kita pakai ini? Karena ini yang paling mudah dipahami ya. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa poin di sini, ada sekitar 9 poin ya. Dimulai dari key partners ya, partners dalam menjalankan
usaha, kemudian aktivitas dalam usahanya apa saja, resource-nya, sumber dayanya, kemudian value proposition ini kelebihan kita yang kita bandingkan dengan kompetitor ini, kita memiliki value-nya, kemudian customer relationship, hubungan dengan pelanggan, bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian channel ini bagaimana cara membuat usaha kita ini bisa dikenal oleh orang melalui channel tertentu. Kemudian customer segmentasi dari pembeli kita siapa saja. Nah, ini kita perlu definisikan. Kemudian cost structure, pengeluarannya, dan terakhir adalah revenue stream atau pemasukannya. Nah, ini semua penting di sini. Kita perlu breakdown satu persatu ketika membuka bisnis. Mungkin kalau saya baru di bisnis, sebenarnya sebelum COVID-19 ini kita ada bisnis catering gitu, catering keluarga, tapi karena sudah jarang ada event dan lain sebagainya, mungkin kita tutup sementara. Nah, jadi kita fokusnya di sini hanya kopi yang masih bertahan untuk usaha UMKM-nya. Oke, mungkin saya coba breakdown satu persatu 9 poin ini. Mungkin adik-adik atau Bapak Ibu semua ingin coba membuka bisnis ya, usaha kecil-kecilan, tidak perlu mahal ya, bisa di rumah, bisa di rumah juga bisa. Kenapa? Karena kita bisa sekarang sudah ada seperti ya sebut merek ya, GoFood, kemudian GrabFood yang bisa kita jadi partner kita untuk delivery makanan atau minuman ke lokasi pembeli. Nah, ini juga telah saya lakukan sudah 1,5 tahun. Kita mitra dengan GoFood ya. Saya coba jelaskan stepnya juga bagaimana, nanti saya coba jelaskan. Oke, jadi ini yang langkah awalnya dalam membuka bisnis kecil-kecilan UMKM ya, adalah kita menentukan activity kita dulu ya. Nah, ini kalau saya di awal sama istri lumayan tuh kita brainstormingnya lumayan lama gitu kan. Kira-kira apa yang bisa modalnya ini terbatas tapi revenue-nya lumayan gitu, seperti itu. Setelah kita cari ide, asalnya istri saya nyoba menjahit ya, beli mesin jahit, kemudian bahannya susah nih dicari gitu kan. Kemudian kita bisnis lain ternyata belum cocok. Nah, ini ketemulah bisnis yang cocok ya, yang modalnya tidak terlalu besar tapi revenue-nya alhamdulillah lumayan, yaitu bisnis kedai kopi. Nah, ini ini sekilas mengenai Tandus ya. Ini minumannya seperti ini. Ini sebenarnya harganya murah Bapak Ibu. 10.000 ya, di bawah 10.000 ini sudah bisa dapat satu gelas banana milkshake atau bubblegum milkshake gitu. Nanti saya jelaskan untuk modalnya berapa dan sebagainya, mungkin ingin coba membuka sendiri ya. Kemudian di sini kita tentukan aktivitasnya apa saja, yaitu kita coba fokus menjual hanya minuman saja ya, yaitu kita kopi, teh, dan minuman kekinian. Ini kan sekarang udah banyak nih, saya sekarang lagi di Depok, di kota Depok ini udah banyak ada minum, ada apalagi ya banyak ya yang sekarang minuman kekinian gitu. Kemudian coba aktivitas lainnya, pada saat awalnya kita hanya nyasar masyarakat sekitar, tapi ternyata dari relasi-relasi yang sudah dibentuk, oh ternyata kita kan juga ada beberapa, maksudnya di bisa AI ataupun di tempat-tempat lain ya, ada kegiatan atau teman-teman saya yang lain ini banyak event pada saat itu. Nah, jadi kita coba masuk juga ke event-event tertentu, misalkan seperti nikahan, kemudian rapat ya, kemudian grup meeting, sunatan ya, seperti itu. Jadi kita coba menyasar dari relasi saja sebenarnya. Jadi kita selain jualan di store, kita juga coba ke event tertentu. Nah, kalau di event tertentu mungkin harganya ini bisa kita naikkan sampai 3 kali lipat. Bahkan pernah suatu event tertentu ini sampai hampir 10 kali lipat. 10 kali lipat kita pernah naikkan, tapi dengan packaging yang menarik. Nanti saya coba share ya. Kemudian acara olahraga ya, waktu itu ada turnamen RT ya, ini juga kita siapkan. Kadang teman-teman barista kan mungkin malam-malam ya, kasihan kalau buat, akhirnya saya sama istri malam-malam kita buat jam 1 gitu untuk acara ya,
ya Ren ya, jam 1 ya kira-kira. Kita buat nih karena mau dipakai paginya gitu, acara-acara RT RW, waktu itu ada pemilihan RT dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak harus ada store, tapi kita bisa dari rumah, tapi kita perlu partner yang banyak seperti itu. Nah, kemudian oke, ini contoh saja, minumannya kita apa namanya, foto dengan packaging yang cukup menarik gitu kan. Nah, ini kemudian poin yang kedua adalah key resource ya. Sumber daya apa yang harus kita butuhkan, yang kita perlukan untuk membuka kedai kopi. Nah, yang pertama adalah mesin kopi. Ya, sebenarnya mesin kopi ini bervariasi Bapak Ibu, ada yang ratusan ribu hingga ratusan juta ya. Nah, namun karena kita nggak kuat untuk modalnya, jadi kita gunakan yang standar ya. Ini sebenarnya banyak tersedia ya, sudah banyak tersedia. Ini contohnya merek Kelas. Kelas ini bisa didapatkan di apa namanya S Hardware ataupun di tempat lainnya. Nah, ini kita apa namanya gunakan mesin Kelas ini kalau nggak salah harganya ini di angka 2,5 juta rupiah. Nah, namun kalau misalkan baru memulai, kita gunakan mesin yang bukan mesin ya, tapi manual untuk membuat kopi. Itu harganya ada yang di angka 150.000 sampai 300.000, bervariasi. Usahakan beli dari UMKM karena sudah banyak yang menyediakan gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah kita perlu juga mesin minuman. Kalau saya kan bisnisnya juga minuman kekinian, perlu alat membuat minuman kekinian. Salah satunya adalah shaker ya di sini. Nah, shakernya ini saya dapatkan di pasar Setiabudi ya, Setiabudi Market ya. Ini juga cukup murah, 50 sampai 100.000 kita bisa dapatkan shaker. Kemudian tapi ada juga yang bagusnya ya, kualitas bagusnya ini biasanya kalau apa namanya kita pakai misalnya di ketika ada tamu-tamu gitu kan. Kalau misalkan maksudnya ini bagus dalam arti dia lebih, nggak tahu kenapa katanya lebih bagus gitu untuk membuatnya. Kemudian ya ini grinder untuk kopi, banyak sekali yang harganya terjangkau ya, 150.000 juga ada gitu. Ini saya beli dari Kelas ya, karena Kelas ini sudah 1,5 tahun alhamdulillah masih bekerja dengan baik ya untuk mesin kopi dan juga grinder dan alat kopi lainnya. Kemudian ya ini contohnya kita siapkan gelas-gelasnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu ada apa namanya untuk resource-nya, misalnya kulkas ataupun mesin press ya untuk take away gitu. Kemudian ada air dan lain sebagainya. Nah, tidak kalah ketinggalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wira, point of sales di apa namanya, kita di sini menggunakan yang partnernya dari GoFood, karena kalau kita membuat apa namanya menjadi mitra dari GoFood itu biasanya sudah dapat POS, namun fiturnya terbatas. Nah, ini dengan fitur terbatas ini bagaimana kita bisa memaksimalkan, nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, jadi intinya ini mesin kasir ini di angka 150.000 ya kalau salah. Kemudian mesin print ya, printer ini saya cari yang murah juga, yang 200.000 lah kira-kira. Mesin printer, kemudian apa namanya, sama satu lagi adalah gadget. Dan kita juga ada apa namanya mesin kopi manual. Ini sebenarnya teman-teman barista ingin eksperimen ya, membuat saya kemarin didemokan, wah ini bisa jadi kopi jenis baru yang menurut teman-teman barista ini belum ada nih, tapi belum bisa dipublikasikan di sini. Ini teman-teman mau jadikan jurnal dulu, katanya infonya seperti itu gitu, jurnal untuk kopi jenis baru gitu. Kemudian ini barista ya, sebenarnya ada satu barista tetap dan ada ya baristanya ya tukar-tukar aja. Misalkan kalau malam ya kita sudah off dari working hour, kita apa namanya ya, saya kadang-kadang jaga juga gitu malam-malam sambil kita ngoding ya, karena basicnya saya programmer. Nah, jadi sambil ngoding sambil jaga coffee shop ya. Nah, di sini ada baristanya. Bahkan istri saya pun, ini istri saya juga jadi barista gitu. Kita waktu dulu kita masih ada beberapa cabang gitu. Jadi istri saya di cabang yang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita perlu siapkan bahan minuman ya. Nah, ini
seperti kopi ya, kopi sebenarnya ada juga yang nggak suka kopi lokal, jadi kita siapkan yang sudah bermerek ya, misalnya Excelso gitu. Ini kalau bubuk, nah kita ada suppliernya. Nah jadi suppliernya ini salah satu menjadi kunci dari partner kita, karena kalau nggak ada supplier, pernah ada apa namanya, adik saya kebetulan dari apa namanya food gitu ya, teknologi food dan kimia gitu, bisa membuat sendiri gitu. Jadi diekstrak sebenarnya, ini bisa diekstrak sendiri, tapi effortnya tidak sebanding ya dengan apa ini. Jadi kita memutuskan untuk beli saja untuk apa namanya bubuknya, jadi tidak membuat sendiri. Tapi kita pernah coba eksperimen buat sendiri juga bisa seperti itu. Kemudian untuk kopi ya, ini karena kita ingin memakmurkan petani juga, jadi kita apa namanya ambil beberapa kopi lokal ya, tapi kita siapkan satu atau dua mungkin kopi yang sudah package, karena ada tamu juga yang biasanya ingin yang misalnya sudah ada mereknya seperti itu. Nah kemudian saya coba bahas setelah key resource, saya coba bahas value proposition ya. Jadi value proposition ini bagaimana apa namanya value, nilai dari usaha kita. Nah, di sini yang perlu saya ambil ya di sini, karena dulu saya basicnya itu kuliah saya sistem informasi ya, ilmu komputer lah, tapi lebih banyak saya belajar sistem informasinya. Jadi lebih banyak belajar ke arah bisnisnya, karena someday mungkin ingin menjadi seperti Pak Wira ya, pengusaha sukses besar gitu. Jadi kita coba menggali di sini nilai apa namanya value yang kita coba tonjolkan adalah packaging ya, karena apa namanya packaging ini benar-benar bisa merubah brand kita ya. Sebenarnya dengan modal, saya mungkin terus terang aja ya, untuk modal misalnya bubuk kopi itu, kita bukan bubuk kopi ya, bubuk minuman itu mungkin hanya untuk satu gelas itu hanya di angka Rp1.000 atau di bawah itu, bahkan saya pernah hitung itu di angka Rp500 ya, untuk satu minuman. Kita bisa jual dengan harga Rp5.000. Nah, itu kan sebenarnya menjadi apa namanya kita keuntungannya bisa 100% gitu di situ. Nah, kemudian kita bisa tingkatkan lagi keuntungannya. Jadi misalkan saya hanya jual Rp5.000, tapi ya belum termasuk gelas ya, itu baru bubuknya saja. Nah, tapi kalau event-event besar misalnya nikahan dan lain-lain, ini bisa kita jual di angka Rp20.000 satu minumannya gitu. Bisa seharga dengan minuman Starbucks mungkin. Nah, karena packagingnya ini kita berikan packaging yang menarik ya. Jadi worth it bagi yang membeli seperti itu. Kemudian kita juga biasanya buatkan banner ataupun misalnya apa namanya promosi lainnya ya. Jadi ini perlu ya, karena packaging ini salah satu ujung tombaknya untuk menarik pembeli agar bisa membeli ya, seperti itu. Nah kemudian ini berikutnya kita murah ya biasanya. Nah di awal kita hanya minuman saja, tapi ternyata banyak kebutuhan lain ya, seperti apa namanya makanan tapi yang ringan. Tapi sekarang makanan kita sudah tutup ya, karena tidak beroperasi lagi cateringnya. Nah, jadi kita fokus di minuman. Kalau dulu sempat banyak yang beli untuk apa namanya makanan seperti itu. Nah, jadi yang mau saya ceritakan di sini adalah value proposition ya. Kita harus memilih agar ada nilainya nih bisnis kita, walaupun bisnis kecil gitu. Misalkan ini packaging dan juga murah ya. Karena sekarang banyak juga misalnya, karena saya tinggalnya tidak di kota besar gitu kan. Murah ini salah satu, cheap ini salah satu yang jadi apa namanya nilai tarik tersendiri bagi pembeli seperti itu. Jadi kita coba harganya 5.000 gitu kan. Tapi di event tertentu mungkin kita naikkan seperti itu. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai channel ya. Ini channelnya ada banyak sebenarnya yang membuat kita bisa laku. Walaupun kita jualannya bukan di apa namanya di kota-kota besar, tapi alhamdulillah ada gitu, bisa kita putarkan gitu untuk revenue-nya seperti itu. Nah, ini salah satunya yang cukup membantu kita adalah adanya delivery partner. Salah satunya kita menggunakan GoFood gitu. Nah, ini GoFood apa namanya di awal ini saya sama istri inginnya ngejar ratingnya
Dulu sih sebenarnya 4, berapa? 4,7 ya atau 4,8. Di awal itu besar ratingnya gitu. Ke sini mungkin apa namanya ya karena eh, sudah tutup gitu kan, jarang buka gitu, kadang kita buka kadang tutup, nah jadi akhirnya 4,6, tapi masih it's okay lah 4,6. Nah jadi kalau teman-teman atau bapak ibu semua yang ingin coba memulai bisnis ya, saat ini kan ngetrennya itu ada delivery partnernya, namun kita harus berbeda dengan kompetitor kita yang lain. Ini saya coba share ya. Jadi saya biasanya saya diskonkan ya. Jadi saya naikkan harganya. Misalkan satu minuman ini 15.000. Ketika ada event tertentu dari GoFood, misalkan eventnya itu 80% off, langsung saya ambil. Kita ambil 80% dari, misalnya anggaplah 10.000. 80% berarti 2.000 gitu kan, dijual. Orang-orang senang banget belinya hanya 2.000. Bahkan pernah pada saat itu hanya belinya itu 1.600 kalau nggak salah. Jadi 1.600 itu kalau kita hitung-hitung sama gelasnya dan lain-lain, bahannya masih masih ketutup gitu modal kita. Nah, jadi sekali-sekali kita perlu menggunakan promosi gitu. Karena dengan promosi pernah sekali waktu ya dari jam, kalau nggak salah dari jam malam ya, kita malam atau sore gitu kan. 4 jam itu nggak ada stopnya kita. Stopnya maksudnya datang lagi apa namanya driver GoFood-nya itu datang terus tiap tiap waktu, kita benar-benar nggak ada stop karena kita menggunakan promosi. Nah dari situ masyarakat sekitar Tandus ini kenal gitu dengan apa namanya Tandus gitu. Jadi sudah tahu ini Tandus, harganya murah, kemudian packagingnya oke gitu, seperti itu. Nah kemudian saya bahas lagi mengenai key partners ya. Jadi ini karena kita menggunakan beli bubuk minuman dan kopinya, jadi kita beli ini contohnya bubuk minuman ya, kita stok banyak karena ini tahan, infonya sih tahan 2 tahun, setahun 2 tahun katanya, seperti itu. Jadi kita stok ya. Terakhir beli pun saya di bulan sebelum COVID ya. Jadi sudah 4 bulan kita tidak beli karena stoknya masih ada. Sekarang udah banyak yang kosong gitu stoknya. Jadi alhamdulillah kita masih stok terus karena sebelum COVID kita udah prepare semua gitu. Kemudian supplier kopi, nah ini kita bisa dapatkan dari lokal petani lokal ya, untuk memajukan teman-teman petani juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilyas ya. Saya juga banyak kopi dari Pak Ilyas pun punya ini ya, Pak Ilyas ya punya apa namanya jualan kopi lokal juga ya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya kopi suar kalau nggak salah Pak Ilyas. Nanti mungkin boleh dicari kopi suar milik Pak Ilyas ya, teman Pak Ilyas dan teman-teman. Kemudian, nah ini saya coba cerita mengenai customer segmentation. Nah, customer segmentation-nya ini kita pilih mass market ya. Jadi kan ada 2 ya, bisa niche market atau mass market. Kenapa nggak niche market? Kalau niche market misalkan contoh kopi yang tadi lambangnya hijau gitu kan, itu kan hanya yang untuk yang apa namanya misalnya high level atau apa namanya lebih mahal gitu kan. Tapi banyak yang beli karena fokus di apa namanya harganya mahal tapi kualitasnya oke dan packagingnya menarik. Nah kalau kita karena baru, kita ya 1,5 tahun itu masih tergolong baru, jadi kita pilihnya yang mass market. Jadi siapapun bisa menikmati ya. Salah satu contohnya ini ada suatu event tertentu ya sebelum COVID ini ya karena belum pakai masker ya. Nah jadi ini banyak sekali anak-anak waktu itu. Terus kita apa namanya kalau anak-anak hanya boleh yang milkshake gitu. Kalau remaja dewasa boleh yang kopi gitu. Karena anak-anak waktu itu ada event apa dari, saya lupa eventnya itu, banyak sekali yang mesen ya, apa namanya pembelinya itu anak-anak seperti itu. Kemudian kita juga perlu memikirkan dalam bisnis model Kanvas kita yaitu revenue stream ya, atau pemasukan kita seperti itu. Kemudian cost structure juga kita perlu kita hitung ya. Jadi agar kita tahu pemasukan dan pengeluaran ini bedanya bagaimana gitu, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tambahannya di luar bisnis model Kanvas yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita perlu juga apa namanya menyiapkan SOP untuk
kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya staff ya, misalnya karyawan, itu perlu disiapkan SOP, standar operasional prosedur. Jadi mereka akan melihat ini gitu, misalkan cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan ada undangan apa atau misalkan ada share ke community, saya dan istri ini salah satu yang senang banget untuk share, walaupun kita sebenarnya belum besar gitu, coffee shopnya masih di pinggir jalan dan lain-lain, tapi kita coba share ke community. Tujuannya adalah biar teman-teman lain UMKM ini bisa memulai ya, karena yang berat itu memulai. Saya di awal memulainya juga berat gitu, memikirkan biayanya gimana gitu kan, waktunya gimana. Nah ini tapi kita ya harus bisa bagi waktu juga di sini. Nah ini contohnya baik di Bisai maupun di Tandus ya, kita sering dengan Dispusdikda dan Pemprov Jabar ada event-event tertentu ya. Ini kita adakan, bukan adakan ya, kita diundang untuk share bagaimana memulai bisnis coffee shop dengan dana yang terbatas. Benar, kita dengan dana yang terbatas kita memulai, tapi bertahap. Nanti kita punya pemasukan, kita tambahkan lagi alat apa gitu kan. Jadi saya juga bertahap dengan istri itu, kita tidak langsung kulkas beli, enggak. Kita waktu itu masih irit-irit ya, misalnya susu harus habis satu gitu kan dalam satu hari, kalau enggak kan basi gitu kan. Nah itu jadi di awal itu mungkin modalnya misalnya punya uang misalnya 1 juta rupiah, bisa membuat bisnis coffee shop di rumah gitu kan. Karena untuk misalnya delivery partner itu tidak mengeluarkan uang ya sepeser pun. Saya untuk menggunakan GoFood itu kita nggak keluar uang sepeser pun. Jadi bisa ya memulai dengan dana yang terbatas. Kemudian pada saat itu kita diliput juga di Kompas TV mengenai bisnis coffee shop dengan modal terbatas ya, sempat diliput. Nah jadi teman-teman mungkin yang sudah punya coffee shop mungkin bisa share ke komunitas ya. Salah satunya adalah melalui Bisa AI. Jadi silakan jika ada teman-teman punya bisnis apapun itu, UMKM dan lain sebagainya, boleh share di channelnya Bisa AI. Kita coba bantu teman-teman untuk populerkan seperti itu. Nah kemudian ambil peluang tertentu. Nah di sini sebagai contoh dulu masih ada Car Free Day ya, hari Minggu itu kita rutin. Jadi Minggu pagi jam jam 5 pagi ya, setelah subuh itu kita langsung ke Car Free Day, kita jualan dan hanya diberi waktu sekitar 3 jam atau 4 jam maksimal. Tapi karena masanya banyak, kita sibuk pada saat itu. Jadi modalnya pun terbatas ya, misalnya Car Free Day kita bayar untuk kebersihan dan lain-lain itu hanya 10.000, 20.000. Keuntungan kita jauh di atas itu. Jadi mulailah untuk mencoba hal-hal baru ya, misalkan kita jualan di Car Free Day, atau misalkan ada event apa, saya pernah waktu itu ada event apa, saya bawa nih gelasnya penuh gitu kan, tawarin satu-satu, ternyata banyak yang mau beli gitu. Car Free Day ini lumayan, kalau sekali berjualan bisa puluhan yang membeli gitu kan, dengan harganya kita naikkan gitu, seperti itu. Kemudian ini contohnya ketika bulan puasa kemarin ya, mau buka puasa jam 5 sampai jam 6 kita buka nih gitu. Ini juga lumayan gitu. Nah, jadi kita bisa coba momen tertentu ya. Grab a moment itu salah satu yang paling penting ya, seperti itu. Dan jangan malu untuk jualan seperti ini ya di jalan. Saya juga saya ajak teman-teman yang lain ya. Ayo kalau mau jualan belajar sambil kita belajar gitu. Jangan malu-malu, biar kita punya keberanian juga, leadership, dan juga kita punya skill untuk berbicara. Itu saya juga latih dengan jualan seperti ini gitu, seperti itu. Nah, kemudian contoh ini cabang kita waktu itu kurang laku gitu. Kita tutup aja udah gitu. Kalau misalkan kita pertahankan, banyak cost yang keluar gitu. Jadi udah tutup aja gitu. Kalau misalkan tidak laku, kita coba cari tempat lain mungkin yang lebih laku gitu, atau yang lebih cost-nya ini terjangkau seperti itu. Jadi jangan putus asa ketika bisnis kita tutup, ya udah gitu. Kita coba lagi gitu. Seperti itu. Kemudian ini sekarang masuk ke topik AI-nya, ini baru masuk. Nah, jadi kebetulan kan saya juga
sangat fokus di Bisa AI ya, karena Bisa AI ini sesuai passion-nya. Saya dari background-nya adalah computer science, saya ingin punya sesuatu lah ya, yang bisa membantu orang-orang banyak gitu kan. Jadi bersama dengan Pak Wira ya kita 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 kembangkan Bisa AI ya. Jadi ini dibantu oleh teman-teman juga yang banyak kontribusinya. Jadi kita di Bisa AI. Jadi kita Bisa AI ini fokus di AI. Nah, saya coba terapkan beberapa teknik yang kita pelajari di AI ini ke dalam UMKM. Salah satunya adalah di Tandus Kopi. Ini sebenarnya udah sering saya share ya. Mungkin ada beberapa audiens yang belum pernah ikut event kita sebelumnya. Nah, jadi karena kita di Bisa AI ini cukup fokus ya, jadi waktu kita banyak di sana, jadi saya agak sulit ya untuk mengelola coffee shop-nya secara langsung saat ini. Nah, jadi yang saya lakukan adalah sebulan sekali mungkin saya siapkan satu waktu ya untuk menghitung semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang didapatkan dari ini Gobis ini platformnya untuk delivery partnernya. Nah, dari Gobis ini kan keluarlah struknya nih. Nah, struknya ini setahu yang saya coba saat ini, saya tidak bisa mendapatkan rekap keseluruhan. Nah, jadi yang dikirimkan adalah struk dalam bentuk PDF. Kemudian saya gunakan teknik-teknik yang kita pelajari di data science dan AI untuk merecognize ya struk ini, kemudian kita mengubahnya menjadi totalnya adalah pendapatan yang kita peroleh. Jadi seperti ini. Oh, bulan Mei sekian, bulan April sekian, bulan Juni sekian, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari struk ini kita kumpulkan semua, masukkan ke Google Drive, kemudian kita baca dengan Google Colab ya. Google Colab salah satu platform gratis untuk data science, bisa dicoba. Kita codingkan, nah jadilah hasilnya seperti ini. Dan kita bisa memprediksi next supply bulan depannya berapa. Jadi sehingga kalau misalkan bulan ini habis terjualnya sekian, berarti supply saya harus sekian. Kita gunakan teknik forecasting. Nah, itu juga bisa ya. Jadi intinya adalah dengan data science ini kita bisa mempersingkat ya proses-prosesnya ya. Tapi mungkin agak sulit ya untuk membuat programnya kalau di awal. Di Bisa ini kita fasilitasi. Bapak Ibu silakan jika ingin belajar lebih lanjut di youtube.com/bisaai, di sana banyak sekali tutorial mengenai data science ya. Jadi nanti harapannya bisa membuat cash flow ya, kemudian juga jurnal ya dan sebagainya dengan teknik data science. Nah, kemudian ini saya coba ambil data dari sosial media ya mengenai produk Choco dan cheese ya. Lebih menarik mana nih, coklat atau cheese gitu kan. Nah, ternyata dari secara geografi di Kota Bandung ya dan di Kabupaten Bandung, ternyata banyak yang lebih tertarik cheese. Datanya dari mana? Saya dapatkan dari Twitter ya, dari Twitter dan juga dari Instagram. Kan ada lokasi dan sebagainya. Nah, kita ambil di sana, kemudian kita visualisasikan banyak yang mention yang mana nih gitu, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga ada variasi ya, kemarin saya nyoba kopi dalgona ya dari baristanya Tandus ya, keren sekali, enak gitu rasanya. Wah, namanya dalgona. Kemudian infonya sih di shake-nya itu 1000 kali atau berapa kali gitu kan. Tapi akhirnya kita akalin, kita gunakan blender gitu. Tapi blendernya yang grinder, kita pakai grinder jadinya. Seperti itu. Nah, kemudian sudah habis. Oh ya, ini. Nah, jadi langkahnya sih sebenarnya kita ambil dari Twitter, kemudian kita masukkan ke dalam teknik-teknik AI, kemudian kita ekstrak ya dan lain sebagainya, jadilah analisisnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu, mungkin ini nggak perlu saya share ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke moderator.